Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masuk di malam ke-19 dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah hadir di salat tarawih berjamaah dengan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, dosa-dosa masa lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu hadis Nabi yang sangat ringkas, dan ini meskipun ringkas kalau dijabarkan juga panjang, tapi saya berjanji hanya 7 menit akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa habidil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Yang artinya bahwa al-jannatu surga itu mustaqatun merindukan ila arba'ati nafarin kepada 4 golongan. Jadi surga malah yang merindukan, bukan kita merindukan. Kalau kita merindukan takutnya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau surga yang merindukan, kita juga menginginkan masuk surga, maka insyaallah klop. Surga merindukan, kita juga menginginkan masuk surga, karena surga digambarkan sebagai sebuah kenikmatan, maka kita pun mau kalau dirindukan oleh sang pemilik kenikmatan atau sang penyedia kenikmatan, yakni surga, maka akan menjadi klop. Berbeda kalau kita yang merindukan surga, belum tentu surga menerima kita. Tapi hari ini hadis ini menjelaskan tentang surga yang merindukan kita. Merindukan 4 golongan. Nah, kita termasuk 4 golongan atau tidak? Nah, kalau kita termasuk 4 dari golongan ini, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama, orang yang senang membaca Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu tidak harus hafal karena memang belum mampu menghafal. Yang penting rino wengi tansah sinanding kitab suci. Rino wengi tansah sinanding kitab suci. Siang malam senantiasa bersanding dengan kitab suci, yakni Al-Quran. Tidak hanya bersanding tapi juga dibaca. Nah, tahlil Quran ini yang pertama. Jadi saya memang sangat menganjurkan sekali mengajak seluruh kaum muslimin, khususnya di lingkungan perumahan BTN ini yang senantiasa hadir di majelis atau di musola Al-Falah ini, betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik dan benar, sesuai dengan makhorijul huruf, dengan sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Panjangnya dipanjangkan, pendeknya dipendekkan. Pendek tidak ada hak panjang, maka jangan dipanjangkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah bisa menguasai ilmu Al-Quran, kemudian kita menjadi orang yang senang membaca Al-Quran, salah satu poin sudah ada di diri kita, yakni orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Ini orang yang menjaga lisan, artinya lisan ini jangan digunakan. Meskipun kita hidup di alam merdeka, hidup di negeri merdeka, tidak mudah semena-mena menggunakan lisan. Lisan ada pertanggungjawabannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang atau keselamatan manusia terletak pada bagaimana lisannya juga selamat. Bagaimana caranya dia bisa menjaga lisannya. Kalau dia bisa menjaga lisannya, maka insya Allah dia selamat. Tapi kalau dia merasa setiap ekspresi kekesalan diucapkan dengan lisan, setiap kemarahan diucapkan dengan lisan dan sebagainya, dengan alasan ini adalah sebuah ekspresi manusiawi, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya. Maka hafidil lisan, orang yang menjaga lisan itu, lisan ini hanya digunakan untuk berkata yang baik, berkata yang benar. Kalau tidak, maka diam, itu lebih baik. Jadi kalau kita bisa berbicara yang baik, berbicaralah. Tapi kalau kita sedang tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah, itu lebih selamat. Pedomannya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak bagaimana manusia itu menjaga lisannya.
Kemudian yang keempat, wa mut'imil ji'an, ya, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan atau orang yang lapar. Termasuk orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Dia mendapatkan pahala 1 hari penuh dari orang yang berpuasa yang kita kasih makan itu, dan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, dan kita juga mendapatkan pahala pahala karena kita melakukan puasa itu sendiri. Jadi kalau ingin double pahalanya di bulan Ramadan ini, pahala puasanya, jenengan harus mulai, apalagi 10 hari terakhir ini masa-masa genting, masa-masa penting. Ya, genting dan penting. Gentingnya di mana? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita bisa terlena. Kalau kita nuruti hawa nafsu, nuruti rasa malas, maka kita bisa terlena. Maka kalau yang tadi saya sampaikan di pagi hari, kalau bila mana perlu, beli suplemen. Agar apa? Agar habis sholat, mendekati sholat tarawih, kita masih terengginas, masih sehat, masih semangat. Nah, tidak apa-apa, keluarkan uang banyak, yang penting ibadahnya full selama bulan Ramadan. Nah, ini. Jadi nanti adik-adik atau anak-anakku sekalian yang sudah merasa lemas, tinggal lapor ke ayahnya, ke papahnya, ke ibunya, Pak, belikan suplemen agar saya tetap fit dan bisa genap puasanya dan bisa genap untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan atau melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Nih. Nah, apa kalau kita bisa memberikan makan pada orang yang orang yang kelaparan, orang yang lapar, maka kita juga termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Ini tidak berlaku di bulan Ramadan saja, kapan saja. Jadi ini berlaku sepanjang hari, sepanjang tahun, ya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi kalau di bulan Ramadan memang utama, tapi di bulan di luar Ramadan itu juga baik karena termasuk kelompok yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang 4, yang terakhir, washaimina fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, termasuk kita, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang imanan wahtisaban di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, sehingga termasuk 1 dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Tetap semangat sampai akhir Ramadan, jangan kendor dan istiqomah. Ya, seberat-beratnya kita sholat berjamaah itu lebih berat kalau jenengan sholat sendiri. Jenengan sholat sendiri di rumah itu 8 rakaat sudah berat sekali. Tapi kalau sholat berjamaah karena ada sinergi, ya, ada sinergi dari teman kiri kanannya, maka 20 rakaat ditambah 3 rakaat itu menjadi tidak terlalu terasa, artinya tetap masih bisa melaksanakan sampai selesai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.